barisan semua perbedaan-perbedaan yang Allah juga sampaikan kepada kita, dan Allah menjadikan kita nikmat orang-orang yang bersaudara. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tanpa Rasulullah sudah pasti kita tidak memiliki suri dan toladan contoh untuk kita tiru setiap perbuatannya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam keimanan dan ketakwaan untuk meniti dan untuk mencontohi setiap perbuatan dan perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik iman fillah dirahmati Allah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa masuk dalam agama Islam secara kafah. Dan saya sering mengulangi ayat ini untuk mengingatkan secara pribadi kepada saya bahwa Allah meminta kita semua untuk memasuki Islam tidak secara setengah-setengah. Karena saat kita memilih Islam, Allah menginginkan agar kita senantiasa berada di dalam Islam secara kepenuhan. Kafah ini artinya adalah lawan daripada sebagian, lawan daripada juz'an, lawan daripada sedikit-sedikit, yaitu adalah penuh. Artinya ketika seseorang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Allah itu maha pencemburu. Maka ketika Allah itu maha pencemburu, Allah tidak menerima seandainya setiap muslim yang mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan, mereka menjadikan ada Tuhan yang lain selain Allah, atau ada yang menjadikan Allah sebagai sesembahan, maka ada yang menyembah selain daripada Allah. Maka ini yang dimaksud dengan udkhulu fis-silmi kafah, maka menyerahlah secara total, maka masuklah Islam secara total. Artinya kita tidak diperbolehkan untuk mengambil selain daripada Islam, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mengambil agama selain daripada agama Islam, maka tidak diterima daripadanya. Yang dimaksud dengan agama, din, itu seperti apa sebenarnya? Yang dimaksud dengan memasuki Islam secara kafah, artinya adalah hukum-hukumnya diambil, kebiasaannya diambil, dan juga pola pikirnya diambil. Artinya bukan hanya salah satunya, tapi semuanya. Maka aneh ketika ada seseorang dia mau untuk menikah secara Islami, kalau mati mau dikafani, kalau mati dia mau ditahlilin, lalu kemudian di sisi yang lain dia mau untuk memakai dalam sistem ekonomi, dia mau memakai sistem selain Islam. Nah, itu aneh. Atau aneh ketika seseorang dia namanya mau Islami, dia ketika haji mau semangat, tapi di sisi yang lain dia enggan untuk menerapkan syariat Allah yang lain. Bisa contoh menolak aturan Islam dalam kepemimpinan dengan dalih bahwa ya itu kan Islam agama yang di masjid aja, ini kan urusan pemimpin. Kalau pemimpin ya jangan pakai aturan-aturan Islam, jangan pakai dalil-dalil Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Lalu kemudian Allah melanjutkan wala tattabi khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin, bahwa sesungguhnya syaitan itu bagi kalian musuh yang sangat nyata. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, ba'dukum li ba'din adu, sesungguhnya bagi kalian sebagian terhadap sebagian yang lain adalah musuh. Siapa yang dimaksud di situ sebagian dan pada sebagian yang lain? Artinya adalah manusia pada syaitan dan syaitan pada manusia. Artinya tidak mungkin syaitan itu memberikan kebaikan pada manusia, dan selama-lamanya manusia tidak akan mungkin memperoleh kebaikan daripada syaitan. Karena kenapa? Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata, musuh yang kekal, musuh yang selama-lamanya. Maka siapapun yang ketika dia taat pada syariat, maka pada saat itulah dia sedang meniti satu jalan kepada kebaikan, meniti satu jalan kepada Islam. Dan siapa yang kemudian keluar daripada Islam, aturan-aturan Islam itu, maka sesungguhnya dia pasti sedang menetapi jalan-jalan syaitan. Maksudnya seperti itu. Dan ini salah satu kemudian yang kita bahas tentang orang-orang yang jelek akhlaknya dalam bab Al-Hasud
al-hasud. Jadi al-hasud ini adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan daripada pemiliknya. Adapun mengharapkan seperti kenikmatan orang lain untuk dirinya, maka disebut dengan al-ghibthah, dan hal ini diperbolehkan. Tapi harus jelas dulu ya. Pertama, beda antara hasud dengan ghibthah. Bahwa al-hasud ini adalah perkara-perkara perkara-perkara yang Allah larang di dalam Islam, itu hasud. Sedangkan ghibthah itu adalah perkara-perkara yang Allah perbolehkan di dalam Islam. Dan kalau ghibthah ini cuma dua hal yang diperbolehkan. Dalam hadis yang lain kita akan baca nantinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain, bahwa sesungguhnya tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Ini yang dimaksud dengan ghibthah. Maka selain itu bukan ghibthah. Walaupun dia pengen mengharapkan daripada orang lain, dan itu dia sesuatu hal yang baik. Misalnya contoh, kalau yang dua hal itu kan adalah satu, orang yang Allah berikan materi lalu dermawan. Yang kedua, orang yang Allah berikan pemahaman atas Al-Quran. Yang lain tidak boleh. Contoh misalnya, antum melihat ada seseorang yang lain, dia punya anak yang banyak. Lalu antum pengen punya anak yang banyak itu, pengen banget sampai kemudian mengharapkan bahwa nikmatnya itu hilang. Maka itu adalah al-hasud. Tapi kalau cuma pengen doang biasa, itu ghibthah. Tapi bukan termasuk ghibthah yang kedua itu. Karena ghibthah yang kedua itu, yang Al-Quran sama dermawan itu adalah perkara ghibthah yang diperbolehkan. Tapi kalau yang lain nggak perlu. Kalau misalnya ada orang tadi ya, dia punya misalnya anak yang banyak, antum pengen doang boleh. Tapi kalau sampai pengen doang lalu sampai nemen ya, kalau kata orang Jawa, itu nggak perlu. Lah kenapa? Ya memang Allah katanya cuma pada dua hal doang yang antum tuh perlu untuk sampai hasad. Dan hasad di situ pun itu tidak boleh sampai pengen dia hilang. Jadi gini loh, gimana menjelaskan? Jadi gini, antum melihat orang punya harta dermawan, antum melihat orang punya Al-Quran dan dia fakih dalam agama, pengen banget, boleh nggak? Boleh, itu namanya ghibthah. Tapi kalau sampai antum pengen dan pengen hilangnya nikmat dia, itu jatuhnya bukan ghibthah lagi. Walaupun antum kayaknya dia ini kaya banget, harusnya yang kaya itu aku bukan dia. Nah, berarti antum pengen kan dia hilang, antum yang kaya, itu bukan ghibthah lagi, itu namanya hasad. Ya, jadi kalau misalnya antum pengen doang dalam kedua itu, lalu kemudian antum pengen jadi kayak dia tanpa menghilangkan kenikmatan dia, itu ghibthah. Tapi kalau sudah sampai pada menghilangkan kenikmatan dia, itu bukan ghibthah lagi, itu sudah masuk pada hasad. Dalam perkara selain itu biasa-biasa aja, nggak perlu sampai ghibthah, gitu loh. Lah kenapa? Karena ghibthah itu adalah sebuah keinginan yang sangat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW itu berkata, ketika beliau Isra Mi'raj, itu beliau melihat ada orang-orang mendapatkan mimbar-mimbar daripada cahaya. Lalu Rasul bilang bahwa dia sangat ghibthah terhadap kedudukan itu. Artinya, nah itu boleh. Artinya Rasul sangat menginginkan kedudukan itu. Jadi ghibthah itu lebih daripada mau, lebih daripada pengen. Dia adalah pengen yang sangat. Nah, jadi ghibthah itu boleh dalam dua perkara. Selain itu maunya biasa saja. Kalau hasud sebaliknya, dia menginginkan hilangnya kenikmatan daripada pemiliknya. Dan hasud ini termasuk salah satu dosa awal yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dosa yang pertama yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah adalah aba wastakbar, enggan dan takabur. Dalam ayat yang lain, dosa yang pertama itu terjadi pada Harut dan Marut itu ketika menyaksikan saudaranya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada dia, maka muncul rasa hasud. Maka hasud ini menurut para ulama adalah sumber daripada segala dosa juga. Jadi kalau orang sudah hasud, dia bisa mencelakakan orang lain, dia bisa memfitnah orang lain, dia bisa mengambil harta orang lain, dia bisa menghinakan orang lain. 3 dosa besar yang ada di dalam Islam.
membunuh atau menghilangkan nyawa, atau gampangnya bahasa gitu ya, merusak fisik atau menumpahkan darah. Yang kedua, menghilangkan harta. Yang ketiga, menghina kehormatan. Itu semua bisa terjadi ketika orang sudah hasud. Maka hati-hati, rasa hasud ini ketika sudah masuk dalam tubuh kita, sudah masuk dalam diri kita, ini senantiasa akan mencari pemenuhan. Jadi dia ibarat apa ya? Ibarat tumor ganas gitu. Jadi dia tuh bisa mengisi hati dan menyebabkan kita tuh berpikir yang aneh-aneh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Bahwa semuanya sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am tahsudun, apakah manusia-manusia itu, engkau itu, tahsudun, kalian itu, mereka itu merasa dengki, 'ala ma atahumullah, terhadap apa yang Allah berikan, min fadli, kepada seseorang, itu bagian daripada karunia-Nya, bagian daripada keutamaannya daripadanya. Artinya gini, kok bisa ya, kata Allah, ada manusia yang dengki kepada Muhammad lantaran apa yang Allah berikan. Allah jelaskan bahwa semuanya itu bukan miliknya Muhammad. Ketika Allah memberikan sesuatu termasuk kepada manusia, itu bukan miliknya manusia tapi miliknya Allah. Makanya senantiasa kalau kita dipuji oleh orang, Rasul mengajarkan kita untuk mengucapkan la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Artinya apa? Kita tidak punya kekuatan, bahwa pemberian kita itu adalah pemberian Allah. Maka tidak layak untuk disombongkan bagi secara pribadi, bagi orang yang mendengar, bahwa mereka harus tahu bahwa apa yang kita miliki itu hanyalah diberikan oleh Allah, hanyalah kekuatan daripada Allah. Maka Allah lanjutkan lagi, wa min syarri hasidin idza hasada, bahwa memang ada orang-orang yang hasad, yaitu adalah daripada keburukan orang-orang yang hasid. Orang-orang yang hasad, idza hasad, ketika dia mengeluarkan hasadnya. Temannya hasad itu ain. Ain itu lebih bersifat hasad yang merusak langsung. Jadi bedanya begini, kalau hasad itu merusak orang, memerlukan aktivitas. Kalau ain ini hasadnya tidak memerlukan aktivitas. Itu sudah pernah saya bahas ya, bahwa Rasulullah SAW ketika bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ainin hasadin. Jadi sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada ain yang hasad, daripada mata yang hasad. Itu artinya adalah mata yang ngelihat orang itu, dia itu punya keinginan di dalam hati. Keinginan dia itu saking membuncahnya itu lebih daripada ghibtah, itu sudah masuk pada hasad. Dan kadang-kadang ainin hasadin ini perkara yang tidak terlihat, perkara yang tidak sengaja. Sebagaimana seorang sahabat ketika melihat sahabat yang lain yang lagi mandi, dan padahal cuma ngomong gitu doang dalam hati, wih putihnya kulit, gitu doang, wih putihnya kulit. Itu aja langsung pingsan ketika mengatakan putihnya kulit, padahal dia nggak sengaja, dia nggak bermaksud untuk menyakiti sahabatnya, tapi sahabatnya pingsan. Lah kenapa? Gara-gara dia ini punya ain, punya kekuatan mata. Gambarnya gini deh, kalau untuk melihat orang itu kan nanar gitu kan ya, kan dengan mata. Melihat orang pengen itu kan dengan mata. Kadang-kadang ini sesuatu yang tidak disengaja. Kalau orang ada ainin hasadin, maka kita berdoa pada Allah, kita dijaga daripada ain yang hasad, daripada mata yang hasad. Dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wala tahasadu. Kalau seandainya ada kata-kata seperti itu, berarti saling. Makanya artinya janganlah kalian saling mendengki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u fi jawfi 'abdin mu'minin ghubarun fi sabilillahi wa fayhun jahannam wa la tajtami'u fi jawfi 'abdil iman wal hasad. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak berkumpul pada perut seorang hamba yang beriman
debu akibat perang di jalan Allah atau di dalam jihad, dan panasnya neraka jahanam. Dan tidak akan berkumpul pada hati seorang hamba antara keimanan dan kedengkian. Ketika seseorang itu punya hasad, dia cenderung akan membuat sesuatu yang buruk. Nah, gimana caranya menangkal hasad? Ya tidak lain adalah keimanan. Iman itu sebenarnya sesuatu yang powerful, sesuatu yang kuat. Nah, kenapa sesuatu yang kuat? Karena ketika seseorang itu punya iman, dia itu akan menghilangkan segala macam hal yang tidak perlu. Contoh misalnya, ketika seseorang itu melihat seseorang yang sempurna bagi dia, anaknya banyak, istrinya cakep, hartanya banyak, lalu pemahaman Qur'annya bagus, dia disukai di mana-mana. Kalau misalnya dia berusaha pasti berhasil. Lalu ketika dia melihat itu muncul rasa hasad. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Kalau dia beriman, dia akan mikir, ya sudahlah, semua itu urusannya Allah. Kalau Allah pengen, Allah memberikan rezeki bagi setiap orang yang dikehendakinya. Lagian kalau seandainya dia begitu, yang keuntungan juga untuk Islam. Tapi kalau rasa hasad kan nggak begitu. Contoh, kadang-kadang nggak sadar ya, ada seorang yang bahkan seorang pengemban dakwah, ada seorang yang ngisi pengajian, lantas muncul seorang juniornya, misalnya contoh, yang juga ngisi juga. Ternyata junior ini lebih banyak, lebih terkenal, lebih ramai ketika ngisi. Lantas muncul rasa hasad pada seniornya. Ini kan sudah sering terjadi. Walaupun kadang-kadang kita pikir, oh enggak, biasa aja, saya biasa. Tapi kadang-kadang kalau sudah ngomong begitu, sudah mulai muncul rasa hasad. Ya gampangnya begini, kita aja secara pribadi ya, kita itu terkenal jago dalam satu hal. Tiba-tiba ada orang yang di bawah kita lantas lebih jago melawan kita dalam, lebih jago daripada kita dalam melakukan satu hal. Biasanya kan terbersit kata-kata begini, dia masih muda gitu. Nah itu sebenarnya hasadnya udah muncul. Nah ketika hasadnya udah muncul itu, kenapa bisa begitu? Ya karena dia nggak ngerti tujuan dia dakwah itu apa, tujuan dia melakukan sesuatu itu apa. Kalau dia sangat paham tujuan dia melakukan segala sesuatu itu apa, ya tegak Allah, ya tidak perlu hasad. Maka keimanan tidak akan berkumpul dengan kehasadan. Karena hasad itu ciri-ciri bahwa orang tidak ngerti sebenarnya tujuan dia melakukan satu hal itu apa. Dakwah itu kan pengennya kan orang itu jadi paham tentang Islam, orang itu jadi paham tentang syariat. Pertanyaannya sederhana, ya ini ekstrim. Kalau seandainya antara antum yang dakwah sama orang selain antum atau harokah lain yang dakwah, kira-kira kalau seandainya mereka ngikutin orang lain, antum merasa senang atau enggak? Harusnya senang. Lah kenapa senang? Minimal kalau saya mikirnya begini, saya dakwah, orang lain dakwah. Kalau dia justru nggak ikut saya, malah dia mau ikutnya orang lain. Kalau pengajian saya sepi, pengajian orang lain yang ramai, saya malah bersyukur. Lah kenapa? Jadi gini, saya tuh kan pengennya kan agar orang dekat sama Islam. Karena itu saya ngisi. Karena saya ngisi, saya jadi terkenal. Pertanyaannya, ada nggak cara supaya supaya kita tuh bisa menyampaikan Islam tapi nggak terkenal? Ada nggak caranya? Jawabannya adalah Imam Syafi'i juga nyari begitu. Jadi gimana caranya supaya nggak terkenal tapi bisa nyampein Islam? Tapi ternyata nggak bisa. Tapi ada satu cara supaya gimana caranya orang tetap dekat sama Islam, tapi kita nggak usah nyampein, suruh orang lain. Ketika orang lain nyampein, tugas kita lebih ringan, dan di hari kiamat tanggung jawab kita sama Allah lebih ringan. Nah itu enaknya. Maka ngapain hasad? Lah kalau ada orang pengen misalnya contoh, saya nggak mau datang pengajian Felix, kenapa? Lebih bagus pergi ke pengajiannya dia. Alhamdulillah. Lah kenapa bagus? Saya nggak dimintai Allah bertanggung jawaban. Tapi orang tetap baik. Contoh misalnya, kalau misalnya ada yang lebih bagus daripada saya, Ustadz siapa? Mau aja silakan. Justru saya senang kalau ada orang ngikutin orang lain, karena nanti di hari kiamat itu kan sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa setiap orang yang diikuti itu akan ditanya kenapa dia diikuti, gitu loh. Nah itu yang mengkhawatirkan saya juga. Jangan-jangan ketika saya ngisi tiba-tiba ngisinya salah, lalu diikuti orang, diminta tanggung jawab. Nah jadi intinya apa? Nggak perlu hasad kalau misalnya ada seseorang melakukan lebih baik daripada kita.
Justru kita harus bersyukur pada Allah bahwa akhirnya kita nggak diikuti oleh orang. Nah itu kalau orang beriman jauh daripada hasad. Tapi ya iya, kita mengakui bahwa dalam diri manusia itu hasad itu sudah sepaket. Lah kenapa? Karena itu bagian daripada hasutan daripada syaitan. Syaitan itu meminta manusia senantiasa untuk hasad, gitu ya. Jadi wala yazalun nasu bi khairin, tidak akan henti-hentinya manusia dalam kebaikan malam yatahasadu, selama mereka tidak saling berhasad. Artinya ketika antum menjauhi hasad ini saja, ini sudah bagian daripada kebaikan dan antum senantiasa dapat pahala karena itu, karena antum tidak hasad. Jadi gimana cara mengikis hasad? Satu, datengin orang itu, ajak ngobrol dia, pahami dia seperti apa. Yang kedua, tingkatkan keimanan. Dari Zubair bin Awam bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dabba ilaikum da'ul umam qablakum, sesungguhnya kalian harus menjauhi penyakit-penyakit umat-umat atau orang-orang sebelum kalian. Yang pertama, al-hasadu wal baghdha, yaitu adalah kedengkian yang itu temannya kebencian, dirangkai al-hasadu wal baghdha. Yang kedua, wal baghdha'u hiyal haliqah, dan sesungguhnya benci itu akan membuat haliqah, permusuhan. Jadi sesuatu yang akan membuat kita ini jadi punya musuh pada orang lain. Amma inni la aqulu tahliqus sya'ra, aku tidak berkata cuma kebencian itu akan membenci atau menghilangkan rambut, walakin tahliqut din, akan tapi dia akan benci itu akan menghilangkan perkara agama. Jadi sesungguhnya rasa marah itu akan mengakibatkan haliqah, kebencian, atau dalam bahasa Arab menghilangkan segala sesuatu, menghilangkan rasa cinta, menghilangkan rasa sayang, menghilangkan ukhuwah. Dan di sini yang dibahas adalah sesungguhnya tidak menghilangkan atau benci itu mengakibatkan hilangnya rambut, tapi menghilangkan agama. Karena rasa benci itu sudah muncul, merusak haliqah, merusak, membenci, seperti itu. Artinya ketika orang itu sudah dengki dan benci, maka itu akan menghilangkan agamanya dia. Dia tidak normal, tidak bisa dipercaya orang-orang yang punya hasad, artinya tidak ada kebaikan pada agamanya. Dari Abdullah bin Amru bin Al-As, dia berkata bahwa dikatakan dari Anas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, qila ya Rasulullah ayyun nasi afdal. Ini pertanyaan yang paling sering ditanya kepada Rasulullah. Dikatakan pada Rasulullah, ayyun nasi afdal, manusia mana yang paling mulia, yang paling utama, yang paling baik. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala kullu mahmumin, setiap kata Rasul yang hatinya mahmumil qalb, semua hatinya mahmum, hatinya dibersihkan, yaitu adalah saduqil lisan, yaitu yang lidahnya benar, lidahnya jujur. Qalu saduqul lisani na'rifuhu fama mahmumul qalb. Kalau kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, kami tahu kalau engkau mengatakan tadi adalah yang hatinya dibersihkan dan yang lisannya jujur. Kalau yang lisannya jujur kami sudah tahu, na'rifuhu. Fama mahmumul qalb, yang dimaksud dengan hati yang disucikan itu apa? Qala huwa taqiyun naqi, yaitu adalah taqiyun naqi, yaitu adalah orang-orang yang senantiasa terjaga dan membersihkan, atau takwa dan yang membersihkan, yang bersih hidupnya. Itsma fihi wala baghya, la itsma fihi wala baghya, sesungguhnya tidak ada itsma, tidak ada dosa kepadanya, dan juga tidak ada baghya, pembangkangan, wala ghalla wala hasad, dan tidak juga ghil, rasa dendam, dan tidak juga rasa hasad. Itu doa juga ya, semoga kita tidak punya rasa ghil dan tidak punya rasa hasad. Itu adalah bagian daripada keburukan hati. Makanya yang namanya sufi
Yang sebenarnya, tasawuf yang sebenarnya itu apa? Inti daripada tasawuf adalah at-takhalli, mengosongkan jiwa, membersihkan jiwa. Maksudnya apa? Nih, mahmumul qalb ini dari hasad, dari gil, dari rasa benci, dari rasa baghdha. Nah, itu adalah inti daripada tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan berarti tidak beribadah, tapi dia beribadah, tetap beribadah, tapi membersihkan hati daripada rasa hasad, daripada rasa gil, daripada rasa jumawa, takabur, dan lalu mengisinya dengan ridha Allah, mengisinya dengan cinta sesama manusia, mengisinya dengan ketenangan dan sebagainya. Karena tidak akan bisa diisi pada manusia itu ketenangan, iman, ridho pada Allah kalau dia masih ada rasa hasad. Karena rasa hasad itu menempati dia, gitu kan ya. Itu adalah tentang rasa hasad yang sangat berbahaya. Yang berikutnya adalah menipu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qasyana falaysa minna." Siapa yang menipu di antara kami atau yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Dari Ma'qal bin Yasar bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan tamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu atau ghash tadi, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Ini ada hadis yang sangat bagus, kebetulan kita baca kemarin berkaitan dengan ghash ini. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan, khususnya di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini. Bentar ya, saya cari dulu. Nah ini, jadi hadisnya cukup panjang. Ini berkaitan dengan ghash, dan biasanya al-ghash ini muncul dalam dua perkara, perkara ekonomi dan perkara politik. Jadi artinya kalau perkara politik sudah tadi disebutkan pemimpin yang menipu. Dan kalau anda melihat pemimpin yang menipu ini, tidak ada contoh lebih baik daripada Indonesia kayaknya. Pemimpin yang menipu, gitu kan ya, nipu banget. Dan nipunya jujur juga, bukan jujur, nipunya terang-terangan. Artinya kayak kasus papa minta saham kemarin itu kan ya, itu kan terbuka besar sekali ya. Kita sangka itu akhir daripada dunia, kita sangka itu adalah bukan akhir daripada dunia, kita sangka itu akhir daripada karirnya dia, ya kan? Ternyata malah naik dan sangat tipu banget. Udah gitu jadi menteri gitu nih, luar biasa. Makanya artinya penipuan terbesar itu ya, mungkin kita lihat zaman sekarang, zaman ini benar-benar pemimpin ini yang menipu. Dan pemimpin bukan hanya presiden loh, tapi setiap orang diserahkan kepada dia sebuah kekuasaan terhadap umatnya, lalu kemudian dia menipu. Itu sekarang kan kelihatan sekali. Artinya orang itu, loh kok bisa begitu ya, kita sangka itu karirnya sudah berakhir, ternyata malah tambah tinggi lagi. Dan pemimpin yang menipu rakyatnya, betapa misalnya antum ditipu ketika misalnya BBM itu katanya disubsidi, padahal ya antum ditipu mentah-mentah bahwa BBM itu nggak pernah disubsidi. Lagi mana subsidi? Orang antum ambil dari pekarangan antum sendiri, lantas dikatakan subsidi. Itu bohong. Yang kedua dalam perkara ekonomi. Ini adalah hadisnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an yabi'a hadirul libadin. Bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, menurut Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang daripada orang-orang kota membeli barang orang-orang desa. Artinya dia memborong sebelum di pasaran. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Memborong sebelum nyampe di pasar itu nggak boleh, karena antum pasti tujuannya jelek, kecuali kalau antum distributor resmi. Tapi kalau antum orang lagi dagang ke pasar, itu barangnya ditungguin, lalu kemudian antum borong, antum pasti tujuannya jelek, pasti ingin monopoli, lalu naikin harga. Itu penipuan yang pertama. Penipuan kedua, wala tanajashu wala yabi'ar rajulu ala bai'in akhi. Dan janganlah kalian tanajashu. Nah ini penipuan yang kedua. Ini biasanya orang-orang Padang yang paham, kan ya? Apa yang dimaksud dengan tanajashu itu? Menawar barang dagangan orang lain.
Jadi menawar barang dagangan orang lain supaya harganya naik. Biasanya gitu kan ya. Dulu saya diceritain sama orang Padang juga terkenal sekali, ada usul begini. Jadi kalau ada orang jualan, itu yang menu itu ya orang-orang dia juga. Kemudian ditawar, berapa nih? Harganya sih 50.000. Tapi itu 75 ya, 100.000 ya, sehingga orang-orang yang baru datang merasa ya itulah harga pasarnya. Itu tanda jasyu, menawar dengan tujuan ingin menipu. Atau contoh begini, ini makruf di kalangan orang-orang properti yang sering saya ceritain juga. Dia punya 5 rumah dan dia sudah tahu dia mau jual yang mana, dan dia jual itu harganya harusnya 30 juta bisa per bulan sewanya, tapi dia pengen harga sewa 50 juta per bulan. Gimana caranya? Ya dia anterin dulu, nih Pak, saya punya 5, kalau Bapak mau nyari saya, mau nyewa rumah, saya punya 5, saya anterin ya Pak, 5-5-nya. Yang pertama dia anterin yang paling jelek dulu, lalu dia bilang, ini berapa? 50 juta. Psikologi orang yang menyewa kan, jelek banget 50 juta, tempatnya nggak bagus lagi, nggak bisa masuk mobil lagi, dibawa lagi. Nah ini mendingan masuk mobil tapi juga jelek, berapa? 50 juta. Lalu dibawa lagi, ini berapa? 50 juta. Wah ini lebih jelek lagi daripada yang pertama. Ini berapa? 50 juta. Ah sama jeleknya. Yang terakhir agak mendingan. Berapa nih? 50 juta. Nah ini aja, karena bandingannya jelek-jelek. Ini juga sama, tanah jasyu. Nah, artinya menawar dengan tujuan untuk membuat orang bingung. Terus kemudian apa? Wala bai ar-rajulu ala bai'i akhi. Tidak juga membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Wala yaktubu ala khitbati akhi. Jangan juga menghitbah yang sudah dihitbahi oleh saudaranya. Jadi kalau misalnya antum suka sama satu cewek, tanya dulu, Mbak sudah dihitbah belum? Kalau zaman dulu nanyanya, Mbak sudah diproses belum? Proses itu maksudnya adalah hitbah. Nah, wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Dan juga tidak boleh seseorang itu meminta kepada perempuan untuk kemudian diceraikan oleh seorang saudaranya dengan tujuan untuk menikahinya. Itu untuk cewek. Jadi adanya orang ketiga, artinya dia menceraikan satu orang demi untuk menikah dengannya. Semua ini golongannya sama. Golongan apa? Berkonspirasi. Jadi jualan itu jangan konspirasi, menghitbah orang jangan konspirasi. Juga antum ketika pengen menikahi orang jangan konspirasi. Nah ini maksudnya gosh itu begini. Dalam riwayat kalian berkata Abu Hurairah, nah Rasulullah melarang anit talaqi. Nah jadi Rasul melarang terhadap talaqi, menyongsong atau menemui pedagang. Wa an yabta'al muhajiru lil a'rabi, juga melarang orang-orang kota untuk kemudian mencari orang-orang desa sebelum sampai pada harga pasaran. Wa antashtariqa al-mar'atu talaqa ukhtiha, juga terhadap perempuan yang memberi syarat pada waktu kawin agar menceraikan saudarinya, yaitu sesama muslimat. Wa an yastamar rajulu ala saumi akhi, dan juga melarang untuk menawar barang dagangan yang sudah ditawar saudaranya. Wa na'a anin najashi wal tasriyah, dan juga melarang terhadap tadi najashi, yaitu adalah orang-orang yang menawar dengan tujuan menjerumuskan, dan tasriyah. Apa itu tasriyah? Ini menarik. Tidak memerah susu hewan agar susu itu terkumpul sehingga orang mengira susu hewan itu banyak dengan tujuan menipu. Kira-kira kalau antum melihat orang-orang zaman sekarang banyak nggak? Jadi tasriyah zaman dulu itu ada orang jual hewan ternak. Contoh misalnya terolah kambing, itu nggak diperes susunya. Lalu nggak diperes supaya orang tuh ngeliat ini susunya banyak. Padahal itu karena nggak diperes lama. Padahal kalau zaman sekarang itu halal ya kira-kira. Halal. Orang lihat, ya nggak apa-apa, biar orang tuh beli gitu loh. Zaman sekarang tuh yang saya bilang, ya NLP kebablasan itu. Jadi seolah-olah orang lihat itu bagus, ternyata ketika dibeli, wah, ternyata nggak sebagus yang diduga, gitu loh. Hanya karena janji-janji muluk gitu loh. Atau pedagang-pedagang kan
ketika beli kayaknya udah segala macam, tapi ketika beli ternyata nggak seperti yang diduga. Nah, itu adalah ghosh, termasuk bagian daripada menipu dalam perkara ekonomi dan dalam perkara politik. Jadi lebih kepada konspirasi untuk menipu. Beda dengan berkata bohong, beda dengan menipu dalam arti yang lain. Karena kalau menipu dalam arti yang lain, misalnya contoh ciri-ciri munafik, ketika dia berkata dia dusta, ini kan juga menipu. Tapi menipu di sini tidak memakai konspirasi. Contoh misalnya gini, bro, punya duit gak? Wah, saya malah gak punya duit. Itu tipu, bohong, gitu kan ya. Tapi tidak sampai kepada ghosh, karena ghosh itu masuk dalam bagian konspirasi. Yang berikutnya makar al-khadi'ah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna wal makaru wal khada'u finnar." Ini adalah lanjutannya. Sesungguhnya ghosh itu, konspirasi itu bukan bagian daripada kami, dan makar serta khadi'ah, tipu daya dalam hal kemudian melepaskan diri daripada kekuasaan, itu bukan bagian daripada Rasulullah dan juga berada di dalam neraka. Wa ahlun nari khamsatun, dan penduduk neraka itu ada 5 golongan, termasuk wa rajulun, termasuk di dalamnya, ini hadisnya disingkat, wa rajulun la tusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika, yaitu adalah orang-orang yang memberikan tipu daya kepada kalian pagi dan sore hari terhadap keluarga kalian dan harta kalian. Ini adalah khadi'ah, orang-orang yang senantiasa melakukan tipu daya. Dari Ibnu Umar, dia berkata ada seseorang yang menuturkan kepada Rasulullah bahwa dirinya telah melakukan tipu daya ketika jual beli. Maka kata Rasulullah, Rasul berkata, man baya'ta faqul la khilabah. Barang siapa yang melakukan jual beli, maka hendaklah dia berkata, maka tidak ada penipuan di antara kita. Juga dari Ibnu Umar, naha anin najashi. Nah, ini sudah kita lihat ya, bahwa Rasulullah melarang najashi, yaitu adalah penipuan dalam hal konspirasi. Semuanya sama. Khadi'ah itu makar dalam hal politik dan dalam hal ekonomi. Imam Nawawi berkata, ini maksud dengan najashi adalah menambah barang dagangannya bukan karena suka, melainkan untuk menipu orang lain dan memperdayanya. Ibnu Qutaibah berkata, an-najashi adalah al-khaddu, yaitu membuat tipu daya. Untungnya sudah dijelaskan dalam hadis yang ini. Kalau kita cuma baca ini tadi, maksudnya apa? Menambah barang dagangannya bukan karena dia suka, tapi karena untuk melainkan menipu orang lain, memperdayanya. Contoh nyatanya adalah menjual hewan ternak dengan dia itu tidak memerah susunya. Dia menambah nilai barang dagangan, itu maksudnya. Jadi menambah nilai barang dagangan bukan karena dia pengen, tapi karena untuk menipu. Contoh misalnya, gimana ya kalau enaknya ya? Oh ya gini misalnya. Ini juga termasuk tasriyah. Kalau antum datang ke tempat saya, nanti saya kasih voucher 500.000 beli kerudung. Oh ya, 500.000 ya. Wah, hijab Alila harganya berapa? Oh, hijab Alila harganya 200.000. Wah, kalau dia datang ke acara, berarti masuk ke acara 50.000 dapat voucher 500.000. Berarti aku bisa beli 2 gamis dong. Ternyata sampai di acaranya 500.000 itu vouchernya adalah dibagi-bagi, 50.000 untuk gamis ini, 50.000 untuk gamis itu, jadi sebenarnya nggak bisa beli dengan voucher itu gamis. Padahal orang nyangkanya ketika dia dapat voucher itu adalah untuk ya beli gamis, gitu maksudnya. Itu adalah termasuk tasriyah, melebih-lebihkan untuk memperdaya orang. Nah, ini adalah tipu daya atau bagian daripada khadi'ah. Yang berikutnya 13, marah bukan karena Allah. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Sesungguhnya ada seseorang datang kepada Rasul lalu berkata, nasihati aku. Qala, maka Rasulullah menasihati, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran qal la taghdab. Maka Rasulullah mengulanginya berkali-kali lalu berkata, jangan marah. Laisa syadid bisurra'ah. Tidaklah merupakan bagian daripada kekuatan
ketika seseorang bisra'ah, pintar untuk berkelahi. Innamasyadid, sesungguhnya kekuatan, man tamliku nafsahu, yaitu siapa yang menguasai jiwanya, indal ghadab, terhadap kemarahan. Yaitu adalah ketika dia menguasai dirinya ketika marah. Karena Rasul katakan, ingat, sebaik-baik orang adalah orang yang lambat marah, dan kalau marah cepat reda. Separah-parah orang adalah cepat marah, lambat reda. Artinya kalau antum sama istri kan gitu ya. Kalau lagi kesel, kalau lagi marah, itu kalau antum cepat marah, lambat reda, itu jamin rumah tangga antum masih bermasalah. Itu pasti. Dan kalau ada rumah tangga bermasalah, itu pasti dua-duanya. Cepat marah, lambat reda. Tapi kalau antum lambat marah, cepat reda, itu insya Allah rumah tangga antum senantiasa dalam kebaikan. Ya, karena Rasul sudah menjamin itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW salat asar bersama kami, kemudian beliau berdiri serta berkhutbah. Di antara khutbah beliau kami hafal adalah Alla inna bani adama khuliqu ala tabaqat. Sesungguhnya Bani Adam itu khuliqu, mereka diciptakan tabaqat, ada golongan-golongan. Ala, dan ingatlah, wa inna minhumul bati'a al-ghadaba syari'al fai'ah. Dan sesungguhnya di antara manusia ada yang tidak cepat marah dan cepat reda. Wa minhum sari'ul ghadab, dan di antara mereka ada yang cepat marah, sari'ul fai', dan juga cepat reda. Fatilka bitilka, maka sesungguhnya yang ini adalah begini dan terus menerus. Tilka wa tilka, itu dan itu. Ya, begitu dan begitu maksudnya gitu ya. Ala wa inna minhum sari'ul ghadab bati al fai'a. Ada yang cepat marah dan juga lambat reda. Ala wa khairuhum, dan ingat yang terbaik yang sudah saya sampaikan tadi, bati ul ghadab sari'ul fai'. Sesungguhnya orang yang lambat marah, cepat reda. Wa syarruhum, yang paling parah, sari'ul ghadab bati'ul fai'. Dia cepat marah tapi lambat reda. Ala wa innal ghadaba jamratun fi qalbi ibnu Adam. Sesungguhnya yang namanya marah adalah jamrah, adalah batu berpijar. Jadi adalah bara api fi qalbi ibni Adam, di dalam hatinya anak Adam. Ama ra'aitu ila jumrati ainaihi wantifakhi audaji. Maka apakah kamu tidak melihat kedua matanya yang memerah, kedua mata yang nanar, sebab urat-uratnya juga tegang. Faman ahassa bi syai'in min zalika falyalsaq bil ard. Maka siapa yang hendak marah, maka menempelkanlah badannya ke tanah. Jadi maksudnya kalau untuk lagi marah, duduk. Kata Rasulullah, kalau lagi marah, duduk. Kalau sudah duduk, tidur. Kalau sudah tidur masih marah juga. Maksudnya gini, kalau lagi marah, ganti posisi, duduk. Biasanya marahnya hilang. Kalau misalnya antum duduk, berbaring. Lah, supaya kenapa? Supaya antum itu tidak digoda oleh syaitan. Karena kalau marah itu kemudian kita lanjutkan, bisa bunuh orang. Kalau misalnya masih marah juga, wudu. Karena kata Rasulullah, marah itu jumroh. Jamroh di sini adalah bara api, dan bara api itu putusnya dengan air. Iya, jadi kalau misalnya lagi marah itu ya wudu, berbaring. Kalau enggak wudu. Kalau misalnya masih wudu masih marah juga, itu setan antum kuat banget berarti. Berarti antum harus segera ruqyah gitu ya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min jur'atin aqahu indallahi min jur'ati ghaiz ka zamaha abdun ibtigha'a wajhillah, ya. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang menahan diri yang lebih besar nilainya di sisi Allah daripada menahan diri daripada amarah.
ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah itu boleh kalau karena Allah, tapi kalau tidak karena Allah ya mendingan antum tahan aja. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, "Idfa' billati hi ahsan." Tolaklah kejahatan itu dengan lebih baik. Dia berkata, maka artinya beliau menafsirkan, Ibnu Abbas adalah mufassir yang paling baik, bersabar ketika marah, meminta maaf ketika dinistakan. Jika mereka melakukannya, Allah akan menjaga mereka dan menundukkan musuh mereka kepadanya. Masya Allah. Jadi gini, kalau antum sabar pas antum gak marah itu biasa. Kalau antum itu memberikan maaf ketika orang itu salah itu biasa. Tapi kalau justru ketika antum marah, antum sabar. Ketika antum tuh dizolimi, antum sabar. Ketika antum disakiti, antum sabar. Maksudnya idfa' billati hi ahsan ini adalah kan permusuhan. Jadi kalau ada orang memusuhi antum, menyakiti antum, berbuat maksiat pada antum, antum bahkan disakiti secara fisik, lantas antum sabar dan antum memaafkan dia karena Allah, maka Allah akan menundukkan hatinya kepada antum. Dan ayat berikutnya baru akan terjadi. Maka engkau akan menyaksikan orang-orang yang tadinya bermusuhan menjadi teman dekat. Betapa banyak orang-orang kayak gitu. Karena gini, kalau ada orang yang menyakiti, ya, lalu antum balas menyakiti, dia lebih sakit juga. Ada orang yang debat antum debat juga, dia akan lebih makin kesal lagi. Ada orang yang menghina antum hina balik, dia lebih senang lagi. Tapi kalau antum maafkan, dia jadi kesel. Dan kalau kesel, itu bisa jadi setannya hilang. Dan banyak yang seperti itu. Contoh misalnya, ada orang yang pernah, kalau barang saya tuh ya jahat itu apa ya? Ya ngomongnya kasar, nggak enak. Ya tapi justru kita kemudian kirimin makanan gitu kan ya. Hasilnya apa? Oh, sekarang jadi baik. Sekarang jadi teman dekat. Kenapa? Karena kita tidak melakukan pendekatan yang sama. Dan ini terjadi baik pada mukmin maupun kafir. Ingat ya tapi ya, jangan sampai antum ambil satu dalil itu untuk semuanya. Ini dalil untuk ketika dakwah, bukan ketika jihad. Ya kalau jihad urusannya beda. Kalau jihad ya tidak boleh. Dia marah antum, saya maafkan, bunuh aja saya nggak apa-apa. Ya itu nggak boleh. Kalau jihad ya bunuh orang atau dibunuh, bukan berarti bikin. Tapi kalau dakwah begitu, dia jahat, nggak apa-apa. Saya sudah maafin kamu kok, nggak apa-apa. Kita malah mengantarkan kepada mereka makanan, mengantarkan kepada mereka yang mereka suka. Nah itu nanti mereka mikir, ya Allah, iya ya, kok saya ini jadi jahat sama orang, padahal orang itu nggak jahat sama saya. Maka Allah akan menundukkan musuh mereka kepadanya. Artinya orang-orang yang tadinya musuh jadi baik. Ini adalah tentang marah selain pada Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain tentang berprasangka buruk, apa yang dimaksud dengan zon dan sebagainya, masih dalam akhlak-akhlak yang buruk. Mudah-mudahan Allah menyampaikan. Insyaallah pada Rabu berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.